Dalam uraian Friedrich Engels terkait dengan karyanya Dialectic of Nature, dia mengutarakan bahwa alam sendiri bergerak berhubungan dengan proses-proses dialektik, di mana dalam pandangan ini Engels menjelaskan terkait tentang bagaimana hukum dialektik yang seringkali kemudian dianggap dan oleh banyak kalangan terkait dengan tuduhan simplifikasi dialektika oleh Engels. Tapi kalau kita pikirkan lebih mendalam terkait dengan pandangan Engels ini, dia mengutarakan gini: proses relasi manusia dan alam melalui proses kerja tadi itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang disebut sebagai hukum-hukum dialektik, seperti berlangsungnya persatuan dari unsur-unsur yang saling beroposisi atau unity of the opposite, dan juga negation of the negation. Perubahan sosial itu berlangsung dari negasi atas negasi, dan adanya transformasi dari perubahan kuantitatif menuju perubahan kualitatif. Nah, bagaimana menjelaskan uraian tersebut? Misalnya Engels itu sebetulnya menempatkan tiga hukum itu sebagai bagian dari ontologis, dari hubungan dari dimensi ontologis dari hubungan antara alam dan manusia melalui proses kerja yang berlangsung. Dia mengutarakan misalnya dalam perkembangan sejarah bahwa penebangan pohon pinus di Alpen di Italia pada waktu itu kemudian memiliki implikasi tentang bagaimana persoalan-persoalan yang mengganggu produksi-produksi yang ada di Italia. Terus kemudian bagaimana air mengalir begitu deras yang kemudian memunculkan masalah-masalah di daerah pemukiman di Italia misalnya. Atau misalnya terkait tentang bagaimana dalam proses dialektik, logika dialektik itu, ketika kita melihat keadaan yang sedang berlangsung di Indonesia sekarang, terjadi banjir dan bencana yang sangat besar, yang masif, yang memunculkan kerugian-kerugian di daerah Sumatera, bahkan sampai kemudian di Thailand. Nah, apakah ini semata-mata bencana alam? Dalam perspektif dialectic of nature, tidak. Karena apa? Itu adalah proses yang berlangsung, di mana terjadinya perubahan itu tidak bisa dilepaskan dari proses yang disebut, diutarakan di awal tadi, unity of the opposite. Jadi alam ketika bekerja, ketika alam berhubungan dengan manusia dalam proses kerjanya itu berjalan seimbang, maka kemudian tidak akan memiliki implikasi yang mengorbankan lingkungan dan manusia. Tapi ketika bertemu, adanya proses tersebut bertemu dengan negasinya, yaitu misalnya kekuasaan yang koruptif, misalnya negara memberikan izin yang masif terkait dengan proses-proses misalnya penghancuran hutan, pembalakan yang berlangsung di dalam konteks misalnya penebangan pohon-pohon atau penanaman kelapa sawit yang masif. Dan kemudian akibat dari semua proses itu yang secara kuantitatif itu semakin lama semakin masif, kemudian memunculkan problem kualitatif, yaitu apa? Ketika kemudian terjadinya proses hujan yang begitu deras, yang kemudian hal tersebut tidak ada yang menahannya, air-air yang deras ini, sehingga kemudian melimpah menjadi banjir, dan sisa-sisa penggundulan tadi kemudian terbawa juga seiring dengan banjir yang masif. Nah, itu kan sebetulnya menjelaskan tentang persoalan lingkungan hidup dalam relasinya dengan manusia, di mana tidak bisa dilepaskan dari tiga hukum dialektik tadi terkait dengan unity of the opposite, negasi of the negasi, negasi atas negasi, dan transformasi dari perubahan kuantitatif menjadi perubahan kualitatif. Nah, kerangka ini akan semakin relevan ketika kita melihat tentang perkembangan tentang bagaimana iklim semakin lama kemudian semakin menjadi persoalan dalam kehidupan kita sekarang.
Nah, di sini tekanannya lagi kemudian dia utarakan bahwa setiap intervensi manusia pada awalnya ini kemudian bisa dikelola berdasarkan terkait dengan kepentingan manusia. Tapi dalam tahapan-tahapan selanjutnya, maka kemudian setiap intervensi manusia terhadap alam itu berhubungan dan menghasilkan efek tak terduga, unintended consequences kalau dalam perspektif sosiologi, yang memunculkan persoalan deforestasi, penghancuran hutan. Implikasinya misalnya yang disebut sebagai the revenge of nature, problem banjir, erosi, keruntuhan kesuburan alam, dan juga kemudian proses irigasi masif yang kemudian memunculkan problem-problem tentang kekeringan yang tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kekuasaan bekerja. Di sini Engels memberikan tawaran tentang kritik bahwa semua perubahan-perubahan sosial yang lebih baik tidak bisa dijawab semata-mata dari teknosolusionisme. Teknologi sebagai solusi terhadap semua persoalan sosial, tanpa kemudian mengubah tentang bagaimana corak produksi dan relasi kerja manusia itu harus diubah untuk kebaikan rasionalitas manusia dan alam. Nah, di sini kemudian tekanan dari perspektif Friedrich Engels yang kemudian diperdalam juga oleh Marx. Dia mengutarakan bahwa kerja yang tadi sudah kita diskusikan dalam hubungannya antara kerja manusia dan alam, itu adalah proses bagaimana mengambil, mengolah, karena alam itu dalam perspektif baik Marx ataupun Engels sebagai anorganic body, terpisah dari manusia, tapi dia menjadi bagian dari tubuh manusia yang apabila dia tidak memanfaatkan, manusia tidak memanfaatkan mulai kerja, maka kelanggengan, keseimbangan kehidupannya, kelestariannya akan punah. Sehingga dia bisa mengambil, dia mengolah, tapi dia mengembalikan zat alam itu dalam proses yang seimbang. Relasi kapitalisme itu merusak hubungan-hubungan tersebut, di mana ekstraksi yang muncul terkait dengan upaya eksplorasi dan eksploitasi alam ini melampaui kapasitas regeneratif dari alam. Inilah yang menjadi persoalan ketidakseimbangan metabolik sebagai bagian dari struktur krisis ekologis, dasar dari perspektif teori tentang metabolic rift. Nah, di sini sains dan kapitalisme yang dalam perspektif Friedrich Engels dalam karyanya Dialectic of Nature itu menempatkan bahwa sains ini berkembang tidak dalam konteks bebas nilai atau lingkungan yang kedap dari kekuasaan, tapi justru sains berkembang tidak bisa dilepaskan dari problem power dan konteks bagaimana pengelolaan sistem ekonomi bekerja. Nah, dalam kapitalisme, maka perkembangan dan perubahan sains diarahkan untuk meningkatkan produksi, untuk mendapatkan mendorong proses akumulasi modal, untuk memudahkan kepentingan dari kaum kapitalis untuk mendapatkan profit yang diambil dari pengambilan surplus value dari kerja-kerja kaum buruh, serta menempatkan sumber daya alam itu sebagai sumber daya yang murah untuk kepentingan pencarian modal. Di sini kan kalau dalam perspektif Marx itu telah terjadi perubahan. Apabila dalam relasi yang seimbang antara manusia dan alam, maka manusia itu bekerja untuk mencari yang disebut sebagai use value, nilai guna. Maka pergeseran menjadi exchange value, di mana exchange value itu sangat menentukan terkait dengan profit rate, rata-rata keuntungan yang didapatkan oleh kaum kapitalis, dan juga pemiskinan sosial yang harus dialami oleh mayoritas rakyat atau kelas pekerja. Nah, di sini kemudian pandangan Engels ini relevan dan penting sebagai fondasi juga dari perspektif Marxisme. Nah, di sini kemudian kalau kita melihat dua pandangan Engels ini, Friedrich Engels memberikan kontribusi yang sangat penting terkait dengan
karyanya menjadi The Condition of the Working Class in England, itu dia memberikan analisis empirik tentang hubungan kelas dan ekologi. Sementara Dialectic of Nature itu mengangkatnya dalam kerangka teoritik berhubungan dengan relasi manusia dan alam. Nah, kedua fondasi ini menjadi bahan yang penting bagi perkembangan tradisi keilmuan critical political ecology. Nah, selanjutnya pandangan dari Engels ini juga mempengaruhi beberapa akademisi yang mengkaji problem-problem ekologis secara kritis. Salah satu contoh misalnya John Bellamy Foster yang merupakan penulis dan akademisi produktif, di mana konsentrasi kajiannya salah satunya terkait dengan problem lingkungan atau critical political ecology. Foster mengembangkan konsep metabolic reef terkait dari kehancuran tubuh manusia dan alam dalam relasi di antara keduanya. Dan kemudian diuraikan menjadi bagaimana pemisahan terkait kota dan desa, pemisahan manusia dan tanah, dan produksi kapitalisme menghambat regenerasi alam. Nah, ini kerangka yang kemudian diutarakan oleh John Bellamy Foster, di mana krisis iklim yang berlangsung saat ini yang mengancam kehidupan bukan hanya manusia, tapi biodiversity dari seluruh makhluk hidup yang menjadi bagian dari planet bumi, itu tidak bisa dilepaskan dari ekspresi modern global reef, atau bagaimana kekuasaan dan relasi kapitalisme yang berlangsung selama lebih 200 tahun itu memberikan persoalan yang fatal bagi kehidupan kita semua. Nah, dalam perspektif ini, antroposin yaitu terkait dengan bagaimana aktivitas manusia yang didikte oleh pola struktur kapitalisme ini kemudian memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai macam bentuk perubahan-perubahan alam, gitu. Dimana kemudian hal ini sangat ditentukan oleh ekstraksi energi fosil yang berlangsung secara masif, yang memberikan pengaruh besar terhadap bagaimana bumi ini kehilangan keseimbangannya, urbanisasi yang berlangsung tanpa batas, dan proses deforestasi dan degradasi atas tanah yang mengganggu kehidupan planet bumi dan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, dalam perspektif yang kekinian, bahwa tradisi pengetahuan yang pada awalnya digali oleh pengetahuan Friedrich Engels ini memunculkan bentuk-bentuk keretakan modern, yaitu terkait dengan land rift, di mana kehancuran tanah berhubungan dengan hilangnya kesuburan, berlangsungnya erosi dan ketergantungan dari pupuk kimia yang sangat mengganggu regenerasi kehidupan dari bumi. Terjadi climate rift, ketidakseimbangan CO2 dalam proses hubungannya dengan pemanasan global. Nah, kalau kita lihat misalnya proses CO2 itu kan bagaimana pertukaran antara manusia dan alam terkait dengan CO2 dan O2 itu tidak seimbang seiring dengan perkembangan kapitalisme yang kemudian memunculkan masalah dari pemanasan global. Biodiversity rift, keretakan terkait dengan punahnya beragam keanekaragaman biologis, flora dan fauna yang sangat berhubungan dengan keseimbangan di bumi. Dan kemudian bentuk sosial ekologis rift, keretakan dalam relasi manusia, ketimpangan antara pusat dan pinggiran, juga kemudian tentang bagaimana kerusakan ekologis dari manusia, kerusakan tubuh dari manusia berhubungan dengan problem-problem yang berlangsung dalam wilayah sosial. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan tersebut, maka Friedrich Engels dan karya-karyanya relevan membaca hubungan problem-problem struktural antara
bagaimana kapitalisme bekerja dan krisis ekologis. Dia menunjukkan, meletakkan bahwa manusia, aktivitas manusia tidak terpisah dengan aktivitas alam, dan tindakan-tindakan manusia dalam perspektif sosial, politik, ekonomi politik, dan lain sebagainya itu memiliki implikasi terhadap dinamika alam yang selanjutnya juga membentuk bagaimana manusia ini harus hidup dan beradaptasi. Nah, dalam perspektif Engels berhubungan dengan problem metabolic drift dan anthropocene, dia mengutarakan bahwa krisis global, kita bisa mendapatkan inspirasi bahwa krisis ekonomi global, krisis kapitalisme adalah bagian dari proses panjang historis yang sangat berhubungan dengan bagaimana kerja manusia yang terbentuk melalui tuntutan akumulasi kapital ini berlangsung. Nah, oleh karena itu, maka sebagai penutup, kita bisa mengenang atau merayakan ulang tahun ke-205 dari Engels ini untuk melihat secara kritis, menempatkannya secara kritikal terkait dengan bagaimana bumi ini bekerja dalam hubungannya dengan manusia. Di mana Engels ini adalah inisiator penting dari critical political ecology, dan konsep-konsepnya bisa menjadi guidance, bisa menjadi perspektif bagi kita memahami krisis iklim, degradasi ekologi, dan krisis kapitalisme. Dalam konteks ini, dalam perspektif Engels, kita bisa melihat bagaimana problem yang muncul dalam konteks totalitas relasi manusia dan alam, dalam konteks hidup di planet bumi, tapi juga menjadi inspirasi kita untuk merubah keadaan. Dan saya pikir politik praksis setelah kita memahami keadaan yang berlangsung itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Begitulah ulasan pendek kita terkait dengan pandangan Friedrich Engels tentang lingkungan berhubungan dengan ekonomi politik yang bekerja, dan itu sebagai renungan kita seiring dengan ulang tahun ke-205 dari Friedrich Engels. Terima kasih Sobat Mikir, kita akan bertemu lagi.